Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diana Tasliman. Saya adalah guru SMA 1 Cirebon. Ingin membagikan pengalaman saya bagaimana cara menutup SKP tahun 2022. Indahnya berbagi dan sharing ilmu. Pertama yang kita lakukan adalah masuk link TRK Jawa Barat, yaitu kinerja.jabarprop.go.id. Kemudian kita masuk ke TRK tahun 2022. Jangan salah kamar ya. Kita masuk ke tahun 2022. Langkah kedua adalah klik input SKP utama. Langkah ketiga, klik rencana kerja yang di checklist warna biru. Setelah klik rencana kinerja, kita klik lampiran rencana kinerja pegawai. Cek lampiran SKP. Dukungan sumber daya terdiri 4 poin, skema pertanggungjawaban 4 poin, kemudian konsekuensi 4 poin. Sebaiknya isi lampiran seperti ini. Setelah kita mengecek masing-masing poin, yaitu pertanggungjawaban 4 poin, kemudian sumber daya dukung 4 poin, konsekuensi 4 poin. Kalau sudah lengkap atau sesuai dengan rencana kinerja kita, maka klik simpan. Setelah klik simpan, akan muncul apakah Anda ingin menyimpan lampiran SKP ini, klik OK. Setelah itu, kita kembali ke input SKP utama, klik ekspektasi perilaku atasan. Cek apakah ada 7 poin penilaian ekspektasi perilaku. Cek apakah ada ekspektasi khusus pimpinan. Kalau sudah lengkap, kita kembali lagi ke input SKP utama. Langkah selanjutnya, kembali ke input SKP utama, klik rencana kinerja. Klik tutup rencana kinerja yang berwarna merah. Klik tutup SKP akhir tahun yang berwarna merah. Kemudian kita klik daftar rencana kinerja ditutup yang berwarna kuning. Muncul ini, sasaran kerja tutup. Kemudian klik SKP 1, arahkan kursor kita ke gambar pensil, klik. Kemudian muncul ini, POM realisasi capaian hasil kinerja. Setelah muncul POM realisasi capaian hasil kinerja, kita cari poin yang menerima materi pembelajaran. Kemudian kursor arahkan ke bawah, kemudian arahkan ke sebelah kanan, kembali lagi ke menerima materi pembelajaran, klik pensil yang ada di kanan atas. Ya teman-teman, isi harus sesuai dengan jumlah siswa yang diajar. Jika kuantitasnya 212 orang, maka realisasi kuantitasnya harus 212 orang. Tidak boleh lebih atau kurang. Kemudian, isilah keterangan realisasinya dengan menerima materi pembelajaran mapel titik-titik. Misalnya mapel bahasa Jepang kelas 11, 12 IPS. Ya, Bapak Ibu,
kita lanjutkan kembali. Jika kualitasnya 100%, maka realisasi kualitasnya 100% juga. Kemudian, keterangan realisasi kualitas, misalnya terpenuhinya materi pembelajaran MAPOL ... sesuaikan dengan apa yang Bapak dan Ibu ajarkan di sekolah. Waktu di situ 12 bulan, maka realisasi waktunya 12 bulan juga. Keterangan realisasi waktu terlaksananya sesuai tepat waktu. Ibu, jangan buru-buru untuk langsung disimpan ya. Cek kembali ke atas. Apakah sudah sesuai? Misalnya, contohnya, kuantitasnya misalnya 300 orang, maka realisasi kuantitasnya harus 300 orang juga. Tidak boleh lebih ataupun kurang. Begitu pula dengan kualitas 100%, realisasi kualitasnya 100% juga. Cek Bu kata-katanya juga Bu, apakah sudah betul. Kemudian waktunya 12 bulan, maka realisasi waktunya 12 bulan juga. Jika sudah yakin, sudah betul, maka Ibu bisa klik simpan. Langkah selanjutnya, kita cari kata terbimbingnya. Klik aksi yang bergambar pensil. Ketika Ibu Bapak mengklik gambar pensil di kata terbimbingnya siswa, maka akan muncul layar berikut ini. Kata-katanya kuantitasnya 300 orang, maka realisasi kuantitasnya juga harus 300 orang. Ya, Bapak Ibu, tidak boleh lebih ataupun kurang. Kemudian, keterangan realisasi kuantitasnya, pembimbingan mapel ... pada siswa ... sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah. Kemudian, Ibu mengajar di kelas berapa saja, mangga dituliskan. Ya, kualitasnya misalnya 100%. Maka Ibu Bapak isi dengan realisasi kualitasnya 100% juga. Dengan keterangan terpenuhinya materi pembimbingan mapel ... pada kelas ... disesuaikan dengan yang Bapak Ibu ajarkan. Mapel apa? Misalnya mapel bahasa Indonesia. Kemudian pada kelas berapa? Misalnya Ibu mengajar kelas 11, 12 IPS, maka Bapak tulis pada kelas 11,12 IPS. Kemudian waktunya misalnya 12 bulan, maka diisi dengan realisasi waktunya 12 bulan juga. Keterangan realisasi waktu terlaksananya sesuai tepat waktu. Kemudian jangan langsung disimpan ya Bapak Ibu, dicek ke atas lagi. Kembali kita ke atas lagi, cek satu persatu. Harus sama angkanya ya. Tidak boleh lebih ataupun kurang. Setelah merasa apa yang kita isikan itu betul, maka Ibu bisa klik simpan. Setelah kita mengisi poin menerima materi pembelajaran, kemudian poin kedua, terbimbingnya siswa, kemudian yang ketiga adalah terevaluasinya. Ya, seperti biasa, klik aksi yang bergambar pensil. Ya, ketika kita berbicara tentang terevaluasinya, maka biasanya kuantitasnya itu 2 dokumen. Maka realisasi kuantitasnya 2 dokumen juga. Jika Ibu isi dengan orang, maka misalnya kuantitasnya 300 orang, kemudian realisasi kuantitasnya 300 orang juga. Jadi jika dokumen, kita isi dokumen, maka realisasinya dokumen juga. Jika kita orang, maka realisasi kuantitasnya orang juga. Kemudian keterangan realisasinya bagaimana? Untuk kuantitas yaitu misalnya penilaian evaluasi hasil belajar siswa.
Kemudian kualitasnya masih 100%, maka realisasi kualitasnya juga 100%. Keterangannya apa? Keterangan realisasinya yaitu terpenuhinya evaluasi hasil belajar siswa. Jika waktunya misalnya 2 bulan, maka realisasi waktunya Ibu tulis juga 2 bulan. Jika waktunya misalnya 12 bulan, maka realisasi waktunya 12 bulan juga. Kemudian apa keterangan realisasi waktunya? Yaitu keterangannya yaitu terlaksananya sesuai tepat waktu. Jangan langsung Ibu Bapak simpan ya. Ibu cek kembali ke atas apakah sudah sesuai betul sama angkanya. Maka jika sudah yakin betul, maka Ibu bisa klik simpan. Kita lanjutkan ke poin keempat, yaitu tersusunnya rencana pembelajaran. Klik aksi gambar pensil. Ya, tersusunnya rencana pembelajaran biasanya berupa dokumen ya Bapak Ibu, maka kuantitasnya satu dokumen, realisasinya kuantitasnya satu dokumen juga. Dengan keterangan, tersusunnya rencana pembelajaran mapel apa, kelas berapa, sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu ajarkan, di kelas mana. Kemudian kualitasnya 100%, maka realisasi kualitasnya 100% juga. Dengan keterangan terpenuhinya rencana pembelajaran mapel misalnya bahasa Jepang. Waktunya misalnya 12 bulan, maka realisasi waktunya 12 bulan juga. Keterangannya terlaksananya sesuai dengan tepat waktu. Jangan buru-buru disimpan ya Bu. Seperti biasanya kita cek ulang ke atas apakah sudah betul angka-angkanya dan kata-katanya. Jika sudah yakin betul, maka klik simpan. Ya, cek semua poin. Kita membuat rencana pembelajaran, misalnya 4 poin, maka kita cek 4 poin. Apakah sudah semua poin itu sudah 100% kah kualitasnya? Jika sudah 100%, maka Ibu bisa simpan. Setelah kita menyelesaikan pengisian SKP 1, maka kita berlanjut ke SKPD. Di situ ada Dinas Pendidikan. Klik pensil di kolom SKPD. Maka muncullah edit jabatan. Jabatannya guru ahli muda. Ibu tolong disesuaikan dengan SK terbaru yang sudah Ibu Bapak terima. Kemudian unit kerjanya itu Dinas Pendidikan kita edit, kita ganti sesuai dengan di mana Ibu bertugas. Misalnya SMA Negeri 1 Cirebon. Kemudian sudah yakin, klik simpan. Ya, edit jabatan, misalnya 3D itu guru ahli muda. Kemudian unit kerjanya SMA Negeri 1 Cirebon. Kemudian kita klik simpan. Setelah berhasil klik simpan pada SKPD, maka akan muncul berhasil mengubah jabatan. Untuk langkah selanjutnya, kita kembali ke sasaran kerja tutup, kita ke periode, ke kolom periode, klik yang gambar pensil. Kemudian setelah kita klik pensil periode, kemudian muncullah layar edit periode. Nah, di situ ada kata-kata periode Juli-Desember. Kita rubah Julinya menjadi bulan Januari. Kemudian kita klik simpan. Setelah kita kembali ke sasaran kerja tutup, klik pensil yang ada di kolom atasan. Muncul edit atasan. Kemudian muncullah isi atasan form target. Jabatan
atasan POM target diisi dengan kepala sekolah. Kemudian unit kerja POM target SMA Negeri 1 Cirebon. Isi atasan POM realisasi yaitu jabatan atasan POM realisasi yaitu kepala sekolah. Kemudian unit kerja POM realisasi SMA Negeri 1 Cirebon. Untuk atasan penilai, isi atasan penilai dengan jabatan atasan yaitu Kepala Cabang Pendidikan Wilayah 10, unit kerjanya yaitu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10, kemudian klik simpan. Kemudian kita kembali ke sasaran kerja tutup, kita submit. Kemudian klik OK. Kita klik lihat tutup SKP saya. Setelah kita mengklik submit, kemudian muncul OK, kita akan melihat layar seperti berikut ini. Ibu bisa cek apakah sudah betul lihat SKP, edit atasan, edit periode, dan edit jabatan. Maka, Ibu dan Bapak, kita sudah selesai menutup SKP tahun 2022. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyaksikan tutorial tutup SKP saya. Semoga apa yang saya sampaikan di tutorial ini bisa membawa manfaat dan berguna untuk Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja mata.